First, creative. Second, problem solving ability. 3. Teamwork. 4. Leadership. 5. Negotiate. 6. Time management. 7. Decision maker. 8. Able to control emotion. 9. Critical thinking. 10. Have a networking. 11. Service orientation. And the last, cognitive flexibility. Menganalisis dampak teknologi terhadap revolusi yang terjadi di dunia. Jika revolusi industri 1.0 di abad 18 ditandai dengan penemuan mesin uap, maka revolusi industri 2.0 di awal abad 20 ditandai dengan penemuan tenaga listrik dan kendaraan besar. Lalu masih di abad yang sama, revolusi industri 3.0 kemudian terjadi. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan penemuan komputer yang memungkinkan proses otomasi pada mesin. Dan kini, manusia sedang menghadapi revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan berkembangnya internet. Dampak positif. Dalam perubahan ini terdapat hal positif di mana teknologi dapat mendukung kehidupan manusia. Dampak positif pada kehidupan sehari-hari adalah munculnya transportasi dengan sistem ride sharing atau yang familiar disebut dengan ojek online. Dampak negatif. Muncul ketimpangan perilaku sosial di kalangan masyarakat, pola interaksi antar manusia yang berubah. Kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah ke atas telah merubah pola interaksi keluarga. Komputer yang disambungkan dengan telepon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar yang bisa memudahkan adanya rencana jahat dan sebagainya. Teknologi juga menyebabkan batasan ruang lingkup kerja semakin samar dan pekerja kontrak bebas tumbuh pesat. Dampak terhadap masyarakat, ketimpangan kompetensi dan pendapatan antar individu yang memiliki akses komputer dan internet akan semakin terasa di era revolusi industri 4.0 ini. Menganalisis dampak teknologi terhadap ketenagakerjaan di Indonesia dan solusi. Dampak positifnya, pertama, menghasilkan dan menekan agar pekerja lebih terampil dan kreatif. Ketika pekerja baru semakin banyak dan teknologi makin berkembang pesat, bisnis berada di bawah tekanan yang lebih tinggi. Memperoleh pekerja terampil untuk mendukung perkembangan, contohnya artificial intelligence atau AI, otomasi, dan teknologi blockchain. Dampak negatif yang pertama, job transformation, berdampak pada peralihan sistem yang digunakan dari sistem manual ke sistem terkomputerisasi ataupun mesin. Akibatnya ada pengurangan jumlah karyawan karena akan bisa menekan budget perusahaan. Dampak negatif yang terakhir, society transformation, dampaknya terhadap masyarakat, ketimpangan kompetensi dan pendapatan antara individu yang memiliki akses komputer dan internet akan semakin terasa di era revolusi industri 4.0. Untuk dampak negatif teknologi terhadap sistem demokrasi di Indonesia, di sini disebutkan 3 contoh. Yang pertama yaitu semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintahan. Hal itu membuka terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan pemilu oleh seorang cracker. Yang kedua, yaitu biaya yang diperlukan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena komponen yang diperoleh membutuhkan biaya yang cukup mahal. Yang terakhir yaitu jangkauan akses. Harus diakui, tidak semua orang tahu terhadap teknologi. Bagi warga yang berada jauh di pedalaman, akan susah untuk mengakses website, blog, atau video streaming terhadap politik di Indonesia. Yang selanjutnya adalah menganalisis dampak teknologi terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Untuk dampaknya sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Untuk yang dampak positif ada beberapa contoh, yaitu misalnya mempermudah sistem pemerintahan dari pendataan. Contoh dari sistem ini adalah pembuatan KTP.
Pemerintah menambahkan chips pada pembuatan KTP yang sekarang ini disebut eKTP. Dampak positif yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang diperoleh. Gerakan demokrasi rakyat yang real justru banyak ditemukan di jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan blog. Hal itu menunjukkan bahwa ada untuk menyuarakan aspirasinya secara lebih luas dibandingkan dengan dulu yang hanya mampu menyuarakan lewat wakil rakyat di DPR. Wiwit negara maju, kembang informasi luwih mlaku tanpa bangan ilmu teknologi. Urip dadi ora murup,